Baik, selamat datang dan selamat bergabung di tutorial hari ini. Nah, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu sorting, di mana pada pertemuan kali ini kita membahas algoritma yang ada pada sorting, yaitu selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang yang namanya bubble sort di pertemuan sebelumnya. Di video sebelumnya juga sudah saya paparkan mengenai bubble sort, dan kali ini kita membahas yang 4 sort ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya harap Anda memperhatikan dan memahami dari setiap algoritma yang ada pada video ini. Nah, di mana pada sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya sorting itu adalah mengurutkan data yang diberikan. Dan beberapa algoritma pada sorting itu ada bubble sort, selection sort, insert sort, merge sort, dan quick sort. Nah, di sebelumnya sudah membahas bubble sort. Nah, di sini kita mencoba yang pertama, yang kedua itu adalah selection sort. Nah, di selection sort ini ada preset kodenya, ya. Selection sort ini algoritmanya kalau menggunakan dia di struktur data, di mana keterangannya adalah for i, ya, for i 1 to length a minus kurang 1. Nah, minimum sama dengan i. Nah, jadi ini algoritmanya nanti kalau kita masukkan logikanya di dalam listing program. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya yang pertama adalah logikanya seperti ini. Dari elemen sebanyak n, ya, sebanyak n yang diberikan data itu, kita cari terlebih dahulu elemen terkecil dari array A. Array A maksudnya dari sekian data itu, kita cari nilai terkecil, kemudian swaplah elemen terkecil. Maksudnya di sini, pindahkan elemen terkecil itu jadi nilai awal, ya. Swaplah elemen terkecil tersebut dengan elemen pertama. Jadi nilai terkecil itu kita letakkan di paling awal sebelah kiri dari data yang diberikan nanti. Kemudian setelah itu, setelah siap nilai pertama, selanjutnya nilai kedua itu kita cari elemen terkecil dari kedua, ya. Cari elemen terkecil kedua dari array A. Nah, yang pertama tadi kan dia nilai terkecil pertama. Sekarang cari nilai terkecil kedua dan letakkan dia, ya, dan swaplah elemen tersebut dengan elemen kedua di samping nilai terkecil pertama tadi. Nah, seperti itulah prinsip kerjanya. Sampai nanti nilainya itu terurut dia mulai dari terkecil sampai terbesar. Nah, perbedaannya dengan bubble sort, kalau bubble sort kemarin kita membandingkan dia dari kanan, ya. Kalau ini dia kita cari dulu nilai terkecilnya. Dari sekian data yang ada kita cari nilai terkecil. Nah, contoh kasusnya seperti ini, ya. Contoh kasusnya diberikan data 5, 2, 4, 6, 1, 3. Ini kan data kan belum terurut, ya. Ini belum terurut, ini ada datanya ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan nilai yang berbeda-beda. Kita diminta itu mengurutkan data itu dengan cara algoritma selection sort. Algoritma yang diminta adalah selection sort. Perhatikan dia, yang diminta selection sort. Kalau bubble sort bagaimana? Beda lagi gitu. Nah, jadi yang pertama di sini diberikan data, maka yang pertama sesuai dengan prinsip kerjanya kita cari nilai yang paling terkecil dari data ini. Maka dengan data ini, ya, data ini berarti nilai yang pertama paling kecil adalah 1. Nah, berarti 1 ini nanti ini akan kita pindahkan dengan 5. 1 ini akan berpindah ke posisi 5 atau ke data pertama. Sehingga 5 ini bergeser ke data kedua. Ya. Nah, maka di sini dia cari elemen terkecil dan tukar dengan 5. Nah, berarti 1 dengan 5. Nah, kita letakkan 1 ini kita letakkan ganti dengan 5 sehingga data yang didapat 1. Nah, 5 tadi di mana? 5 tadi berpindah di posisi 1 tadi. Ya. Kita tukar dia dengan posisi 5 tadi. Tadi kan awalnya 1 itu kan di sini. Nah, setelah kita cari nilai terkecil berarti 5 itu di sini.
Oke, berarti dapat nilai yang kedua. Nah, selanjutnya yang kita geser lagi bukan data ini, melainkan data yang sudah dapat hasilnya. Nah, maka yang kedua, kita carilah data yang paling terkecil kedua. Ya. Nah, 1 pixel. Nah, ini udah dapat. Cari elemen terkecil dan tukar dengan 2. Nah, di mana di sini elemen terkecil itu kan yang kedua adalah 2, berarti dia tetap. Tidak ditukar dengan apa gitu. Ya, berarti tetap, hasilnya tetap. Ya, sehingga dapat hasilnya 1, 2. Ini saya warnai biru seperti ini, inilah hasilnya ya. 1, 2, karena 2 itu dia nilai terkecil kedua. Nah, ini data yang sudah dapat. Selanjutnya kita cari dia data terkecil ketiga dari data ini. Berarti dia setelah ini dapat nilai 3. 3 ini kita tukarkan dengan 4. Oke, karena ini dia nilai terkecil ketiga, ini kita tukarkan dengan 4. Sehingga 4 posisinya di sini. Ya. Nah, ini 1, 2 sudah dapat. Cari elemen terkecil dan tukar dengan 4. Nah, setelah kita dapatkan, hasilnya mana? Hasilnya ini. 1, 2, 3. Nah, gitu. Yang tadi posisinya di sini dia 4, ya. Kemudian posisi 3 di mana? Di sini, dipindahkan gitu. Ya, 1, 2, 3. Ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi elemen terkecil dan tukar dengan 6. Elemen terkecil itu selanjutnya kan dia 4. Ya. Berarti 4 itu kita tukar dengan 6. Nah, sehingga terurut dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan udah dapat hasilnya. Nah, kalau misalnya kebetulan ini kan datanya sudah terurut. Ya. Berarti kalau kita cari lagi nilai terkecil kan posisinya tetap. Tapi kalau nanti datanya itu masih banyak, itu tetap akan kita cari. Saya harap Anda memahami ya. Nah, sehingga hasil yang didapat nih tukar dengan 5 berarti dia sudah tetap. Nah, karena datanya itu sudah tetap, berarti nggak usah dicari lagi. Sehingga datanya itu sudah terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di sini dia nih 1, 2, 3, 4, 5 itu udah dapat. Otomatis elemen terakhir sudah pada posisi yang benar. Karena data terakhir hanya 1 ini, pindah. Oke, data inilah dia terakhir. Ya, sehingga ini bisa disimpulkan dia 6 kali langkah. 6 kali langkah pengerjaan untuk mendapatkan hasilnya nih. Nah, jadi intinya di dalam selection sort, kita menukar dia nilai yang terkecil. Setelah dapat yang pertama, nilai terkecil 2. Setelah dapat nilai terkecil 2, nilai terkecil ketiga, sampai nilai terakhir. Nah, itu kalau selection sort. Oke, simple ya. Nah, itu mengenai selection sort. Selanjutnya, kita masuk dia insertion sort. Tadi kan selection udah, insert sort. Nah, insert sort ini, ya, ini logikanya, kodenya, for J, ini 2 to length A. Don't key, nanti bisa kita buktikan dengan menggunakan Turbo Pascal ya. Nah, prinsip kerjanya ini bagaimana? Nah, perhatikan. Kalau di sini, prinsip kerjanya yang pertama, ini diminta data, ini insert sort. Maka yang pertama, ya, kalau tadi selection sort itu kan dia mencari nilai paling kecil dari data. Tapi kalau di sini, dia membandingkan nilai pertama ini dengan selanjutnya. Ya, dengan data ini, ya. Apabila dia nilainya itu lebih kecil, ya, nilai pertama itu, ya, ini kita bandingkan dengan nilai kedua. Apabila nilai kedua itu lebih kecil dari nilai pertama, maka ini berpindah. Ya, apabila nilai kedua dari nilai pertama itu lebih kecil, maka itu kita pindahkan. Nah, misalnya data ini kita akan urutkan gitu. Nah, maka di sini dengan yang diminta dengan insert sort, yang pertama kita lakukan datanya tetap 6, ya. Ini 2 dan 5 itu kan 2 itu lebih kecil dari 5, maka 2 ini bergeser ke kiri. Sehingga 2 ini letaknya di sini. Dan 5 berpindah di posisi 2. Ini udah selesai. Selanjutnya dengan 4. Ya. Ini 4, sehingga posisinya sekarang datanya ini. 5 dan 4 itu, ini kita bandingkan. Jika 4 lebih kecil dari 5, maka ini kita pindahkan. Ya, ini memindahkan gitu. Sehingga 4 ini nanti posisinya di sini, 5. 5 ini berpindah ke posisi 4. Kita lihat hasilnya. Nah, 2, 4, 5. Yang tadinya 2, 5, 4. Karena ini kita pindahkan. Nah, setelah siap, berarti hasilnya kan dapat
5 ini jadi di posisi 4. Sekarang kita bandingkan 5 dan 6. Ya. Karena ini posisinya itu bahwasanya 5 itu kan lebih kecil dari 6, sehingga dia tetap. Nah, 2, 4, 5, 6. Oke. Nah, selanjutnya antara 6 dan 1. 6 dan 1, perhatikan ya. 6 dan 1 ini kan lebih kecil adalah 1. Dan 1 ini lebih kecil dari antara data yang ada di sini. Ya. 1 itu lebih kecil dari antara data yang ada di sini. Sehingga secara otomatis data ini, karena ini lebih kecil dari semua data, 1 ini kita pindahkan di awal. Oke? 1 ini kita pindahkan di awal. Sehingga hasil yang didapat 1 dia secara otomatis pindah ke awal. 1, 2, 4, jadi bergeser. Ya, nggak ada pemindahan, dia hanya bergeser aja. 6 ini hanya pindahkan ke sini posisi 1. Jadi 1 ini pindahkan ke awal. 1, 2, 4, 5, 6. Oke, dapat hasilnya ini. Sekarang dia 6 dan 3. Perhatikan juga 3 ini ya, pasti lebih kecil dari 6 dan lebih kecil dari 5 dan lebih kecil dari 4. Nah, sehingga ini berpindah ke sini, bergeser lagi. Nah, sehingga 3 ini bergeser ke sini. 6 ini pindah ke sini. Nah, sehingga data yang didapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, inilah data yang didapat. Ya. Jadi intinya jika di kemudian ini, tapi yang pertama ini dipindahkan dulu antara dari sisi kiri dulu ya. Sisi kiri dengan ini bandingkan. Tapi jika ketemu dengan kasus seperti ini, otomatis ini kalau ini nilai data terkecil dari antara data, dipindahkan ke awal. Oke. Nah, itu kalau menggunakan insert sort. Sehingga secara otomatis 3 ini kita pindahkan ke sini dan 1 juga pindah ke sini. Ya, bisa dibandingkan dengan yang selection sort. Kalau selection sort itu dia mencari nilai terkecil dari data. Kalau ini kita bandingkan 2 data dulu. 2 data bandingkan baru kita pindahkan. Jika lebih kecil pindahkan, jika lebih kecil pindahkan. Ya, itu menggunakan insert sort. Oke, di sini juga dia 6 langkah ya. Ini masih datanya simple. Nanti kalau misalnya di soal saya berikan ya, ini mungkin banyak soalnya gitu dan datanya pun angka-angkanya lebih banyak. Intinya adalah kita memahami urutan langkahnya. Nah, kalau di selection kita mencari nilai data terkecil. Kalau di insert sort kita membandingkan 2 data. Ya. Oke, itu mengenai yang 2 ini. 2 ini sudah selesai antara selection sort dengan insert sort. Sekarang ada merge sort. Bedanya apa? Nah, akan kita lihat. Bedanya adalah misalnya di sini ini peset kodenya. Misalnya merge sort itu memiliki contoh kasus seperti ini. Ini datanya diberikan ya. Datanya ini banyak. Intinya di sini ini kita bagi 2 dulu. Ya, kita bagi 2. Misalnya ini 8, 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 data yang diberikan. Nah, di sebelah kiri kita letakkan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Yaitu nilai berapa? 8, 1, 4, 9, 7. Kemudian ini kita belah lagi 3. Ya, ini kita bisa lagi. Ini 3, ini pisahkan. Kemudian 81 pisahkan lagi. 97-nya tetap diapakan, kemudian 81 ini kita pisahkan lagi. Nah, kemudian setelah ini dapat mengurutkannya bagaimana? Mengurutkannya ini pertama dulu 1 dengan 8 ini pindahkan dulu sehingga dapat hasilnya 1, 8. Otomatis kan 4 turun di sini. Oke, setelah dapat baru dia dapat hasilnya 4 dengan 8. 4 dengan 8 ini. Oke. 4 dengan 8 ini kita bandingkan mana yang lebih kecil. Karena 4 berarti dia pindah ke posisi 8 sehingga dapat data yang didapat 1, 4 dan 8. Oke. Nah, kan masih ada sisa dia datanya 9 dan 7. 9 dan 7 ini tetap juga ini kita buatkan. Kita bandingkan 7 ini kan 9 7, 9 dan 7. 7 ini pindahkan ke kiri, 7 dan 9. Oke. Sehingga data yang didapat 1, 4, 8. Nah, 1 ini 1, 4, 8,
7, 9. Setelah ini dapat, baru ini kita bandingkan lagi. Ya, karena datanya kan belum terurut. Kita cari dia mana yang belum terurut. Misalnya ini 7 dengan 8. Nah, 7 dengan 8 ini kita bandingkan. Mana yang lebih kecil? Ini 7 kan lebih kecil dari 8. Berarti kita letakkan dia 7 ini sehingga hasil yang didapat 1, 4, 7, 8, dan 9. Itu masih dia 5 data. Oke. Nah, ini yang sebelah kiri. Sebelah kanannya berapa datanya? 3, 5, 2, 7. Ini akan kita urutkan. Oke, 3, 5, 2, 7. 3, 5, dan 27. Ya, 3, 5, dan 27. Kita bisa lagi 3, 5. Ini satu-satu dulu. 3, 5. Ini kan tetap. Karena 3, 5 itu kan 3 lebih kecil dari 5. Sehingga dia tetap. Sekarang yang ini juga. 2 dan 7. Karena ini kebetulan 27 tetap. Nah, sehingga dapat dia 3, 5, 2, 7. Datanya mana ini? 3, 5, 2, 7. Ini kan belum terurut. Ya kan? Nah, 2 ini kan lebih kecil dari 3. Sehingga ini kita letakkan di sini. Ya, 2 ini posisi 3. Sehingga dia bergeser. 2 bergeser, 3 di samping ini. 3, 5, 7. Ya, sehingga terurut. 2, 3, 5, 7. Nah, maka datanya itu yang tadi dapat 1, 4, 7, 8, 9. Ini 5 sebelah kiri. Ini 2, 3, 5, 7. Kan datanya ini kan belum terurut semua. Ya. Setelah dapat datanya, ini kita urutkan lagi. Kan 2 masih di sini. Kalau ini kita lihat, ini kan belum terurut. Sehingga dia 1, 4, 7, 8, 9 kita urutkan. 1, ini kan lebih kecil. Nah, letakkan di sini. 2, kemudian 3 letakkan, kemudian 4, dan 5 ini urutkan. Kan 7-nya kan 2, itu tetap dibuat 2. Nah, kalau ada angkanya sama, itu tetap kita tuliskan. Misalnya ini 7, 7, kemudian 8, 9. Oke, hanya lebih memahami Anda kalau di merge sort itu, kita membandingkan sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Nah, kemudian setelah dapat hasilnya, kita bandingkan semua. Jadi, data yang sama, jangan dihilangkan, itu tetap dibuat. Ya, tuh perbedaannya kalau merge sort. Oke. Simple juga, tinggal memahami langkah-langkahnya. Ya. Dari yang 3 ini saya rasa tidak ada yang terlalu sulit, tinggal Anda memahami langkahnya satu demi satu tahapnya. Oke, tahap per tahap Anda ikuti. Itu mengenai merge sort. Yang terakhir itu quicksort. Quicksort ini dia lebih rumit ya, yang lebih rumit. Ya, lebih rumit dia dibandingkan dari algoritma selainnya. Nah, definitnya itu pastikan array-nya A itu PR P titik R ke dalam 2 buah subarray. Tiap elemen pada A P titik Q dikurang 1 senantiasa lebih kecil atau sama dengan A Q, dan tiap elemen pada A itu di Q tambah 1. Ya. Nah, berarti dia nanti ada pertama antara P dan Q membandingkan dengan yang lainnya. Keduanya subarray telah diurutkan pada posisi masing-masing sehingga tidak diperlukan upaya khusus untuk mengkombinasikan mereka. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Di sini ini persekuturnya, dia secara logikanya cara kerjanya seperti ini. Tetapkan data paling kanan sebagai pivot. Ya. Dari data yang diberikan berarti kita tetapkan datanya itu yang paling kanan sebagai pivotnya. Kemudian pindahkan semua data yang lebih kecil daripada pivot ke sayap kiri. Nah, pindahkan semua data yang lebih kecil daripada pivot ke sayap kiri. Misalnya, pivotnya kan sudah ditentukan, misalnya 9. Nah, data yang lebih kecil dari 9 itu kita pindahkan sebelah kiri. Nah, pindahkan semua data yang lebih besar daripada pivot ke sayap kanan. Nah, jadi intinya di sini ya, kita mencari nilai pivot itu jadi di urutan keberapa gitu. Nah, jadi kalau nilai terkecil dari pivot itu kita letakkan sebelah kiri. Kalau nilai terbesar dari pivot itu kita letakkan di kanan. Nah, berarti kalau di quicksort beda dengan yang tadi. Kalau di quicksort kita mencari pivotnya itu di urutan keberapakah dia. Nah, gitu. Ya. Jadi dari data itu, data yang diberikan berarti yang paling kanan itu kita letakkan sebagai pivotnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia nilai pivot dari data yang diberikan. Misalnya data. Ini yang paling kanan. Meskipun data ini 2, atau 1, atau 5, ini sebagai pivot.
Oke. Nah, berarti nilai pivot ini selanjutnya apa? Selanjutnya dari data ini, kalau dia mau disebelahkan di kiri, ya, berarti ini pivot, ini tengahnya contoh, ya. Kalau data itu lebih kecil dari pivot, itu kita letakkan di sebelah kiri. Kalau nilai data itu lebih besar dari pivot ini, kita letakkan di sebelah kanan. Oke. Baru setelah selesai, dari masing-masing data ini kita bandingkan lagi. Kita urutkan dia mana yang lebih terkecil. Nah, sampai dia terurut. Nah, baru terakhir nanti pivotnya itu di posisi keberapa ke dia jadinya. Bisa aja nanti dia berpindah. Jadi langsung ambil di tengahnya. Ya, ambil di tengahnya. Jadi data pivot ini belum tentu nanti di sini letaknya terus. Kita mencari di bagian keberapa dia nanti. Oke. Nah, contoh kasusnya bisa kita lihat seperti ini. Ini diberikan data 2, 8, 7, 1, 3, 5, 6, dan 4. Oke. Nah, jadi dengan cara yang tadi, sebagai nilai pivot itu pastinya 4. Ya, pastinya 4, yaitu R-nya, ini kita jadikan R. Ya, ini R itu data 8. Ya, data 8, yaitu nilainya 4, dan I sama dengan 0. Nah, 0. Dan P-nya PJ sama dengan 1, yaitu di data 1. 1 itu jangan bingung ya, 1 itu mana gitu. Padahal di sini bukan ini 1 ya, tapi ini 1, 2, 3, 4, 5 itu data yang dimaksud di sini gitu. Sehingga I itu adalah 0, P adalah 2, J juga 2. Ya. Nah, sama hal ceritanya seperti ini. P sama dengan J, itu sama dengan 1 di data 1 ini. Ya, kemudian R-nya sama dengan 8. Nah, kan di sini kan 8 itu bukan berarti ini, R itu adalah ini. 8 itu adalah datanya, itu yang dibaca. Ya. Nah, dengan demikian sehingga yang didapat nanti 4 ya. Yang didapat itu 4 ini ya, tadi kan 4. Oke. Data yang lebih kecil dari pivot itu kita letakkan sebelah kiri sehingga dia 2. Nah, maka didapat dia I-nya sama dengan 1 sudah di sini. Ya, I sama dengan 1 dan J-nya 2. J-nya sudah di sini. Nah, kalau yang tadi kan P dan J-nya masih di 1. Tapi setelah kita bandingkan dia, J-nya itu berpindah setiap data. Ya, setiap data ini berpindah. Oke. Nah, maka di sini dia dikatakan apakah 8 itu lebih kecil dari 4? Nah, kan tidak. Kalau tidak, sehingga dia J-nya itu berpindah nanti ke sini. Nah, maka datanya ini kan tetap dia. Apakah 8? Kalau ini lebih kecil, ya. Nah, kita lihat nanti kalau dia data ini lebih kecil dari 4, nah, maka di sini dia kalau dikatakan ini sama dengan yang tadi ya. Ini data awal gitu. Ini kita bandingkan. Apakah 2 ini lebih kecil dari 4? Jawabannya ya, yaitu yes. Nah, sehingga 2 ini kita letakkan di sini. Maka ini bergeser. I-nya sama dengan 1. J-nya, nah ini kan sudah selesai. J itu maksudnya data selanjutnya. Ini sudah selesai kita bandingkan. Selanjutnya ini. Nah, baru ini kita bandingkan sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Sehingga data yang didapat, I-nya berpindah menjadi 1, J-nya di 2, P-nya 1. P-nya di sini. Ya, P-nya 1 dan R-nya 8 tetap. Selanjutnya, 8 ini kan dia tidak lebih kecil dari 4. Maka didapat. Selanjutnya itu setelah dapat, ya, ini berpindah. Ini J-nya. J-nya sekarang di 3. Nah, maka dia J-nya 3. Ya, ini udah selesai tadi. Sekarang 7 dengan 4, apakah lebih kecil 7 dari 4? Tidak. Nah, sehingga dia berpindah. I-nya tetap 1, J-nya di 3. Ya, dan P-nya tetap di sini. Selanjutnya 1. 1 dengan 4. Ya, 1 dengan 4. Ya. 1 ini 1 dengan 4 kita bandingkan, apakah lebih kecil? Iya. Maka I itu sama dengan 2.
Nah, kalau sudah dapat nilai selanjutnya, I-nya berpindah. Oke, paham ya? Setelah dapat dia data kedua itu muncul, maka I-nya sama dengan 2. Kalau ini, ya, ini udah dapat nih. Kan setelah dapat ini kan belum lebih kecil dari 4. Tapi yang lebih kecil kan 1. 1 itu lebih kecil dari 4. Maka ini kita letakkan di urutan kedua, yaitu I. Karena dia lebih kecil dari pivot. Ya. Nah, selanjutnya sehingga I sama dengan 2, ya. I-nya di data kedua yaitu 1. J-nya itu sekarang udah berpindah di data keempat yaitu 8. Nah, kemudian P-nya 1 dan R-nya tetap. Selanjutnya kita masuk, ini kan sudah selesai. Ya, sehingga bergeser datanya 2178. Nah, 2178. Ini yang tadi. Nah, sekarang kalau sudah ini kita bandingkan lagi. 3 itu, ini kan sudah selesai tadi. 3 itu apakah lebih kecil dari 4? Ya, karena dia lebih kecil, dia diletakkan di data ketiga. Nah, 3 lebih kecil dari 4. Iya. Nah, maka dia ceng 7 dan 3. Ceng 7 dan 3-nya. Nah, maka 7 dan 3 itu kita ceng. Nah, selanjutnya nanti 7 dan 3 kita ceng, berarti 7 sudah di sini. Selanjutnya 5 dan 4. Ya, 5 dan 4, apakah dia lebih kecil dari 4? 5 itu lebih kecil enggak dari 4? Kan tidak. Maka posisinya tetap. Ya, posisinya tetap. Berarti J-nya di sini, R-nya tetap di sini. Dan P, I. Ini udah berpindah ya. Karena dia tadi hasil perpindahan dari ceng antara 7 dan 3. Nah, ini 5 dan 4 karena ini dia tetap. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu 6 dengan 4. Nah, jadi ini satu-satu dibandingkan. Ini dengan dibandingkan. Ini dengan ini dibandingkan. Nah, 6 itu lebih kecil dari 4? Tidak. Nah, maka dia tetap. Oke. Nah, sehingga posisinya P-nya ini masih sama. 3, 6. Nah, kalau ini kan J-nya 6 kan. J-nya diperhatikan, dia berpindah. Setiap J itu berpindah setiap data. Tadi dia di sini J, sini kedua, ketiga, 4, 5, 6. 7. Nah, 7, J itu 7, berarti 6. Ini 6 dengan 4, mana yang lebih kecil? Kan 4. Nah, masih tetap. Kemudian, kita bandingkan dia, karena dia kan terakhir 4. 4 itu kan dia lebih kecil dari 6. Ya. Karena dia 4 dengan 6, maka 4 ini kita ceng dengan 8. Nah, ceng dengan 8. Sehingga datanya 2, 1, 3, 4. Ya, ini kita ceng. Ceng 7, 4, dan 8. Ceng. Posisi 8 di mana? Terakhir. Nah, gitu dia. Jadi, ceng, ini di sini dia. 4, retun 4, Ki sama dengan 4. Ya. Jadi di sini dia P, I, J. 1, 2, 3, 4. Jadi pivotnya itu kalau ditanyakan pivot yang tadi di urutan keberapa? Hasilnya di 4. Urutan keberapa dia? Urutan keempat. Hitung dari mana? 1, 2, 3, 4. Nah, itu pertanyaannya. Kan tadi dia posisi pivotnya kan di 8. Setelah kita quicksort dia, sehingga posisi pivot itu di mana? Di data keempat. Nah, itulah kalau menggunakan quicksort. Jadi, yang lebih ribet di antara dia menggunakan sorting itu adalah quicksort tadi. Ya. Jadi itu dia. Oke, biar lebih Anda memahami, ya, lebih memahaminya, nanti coba Anda kerjakan kuisnya di sini saya berikan, ya. Diberikan data, ini 80, 84 sampai 121. Dia diminta urutkan data tersebut memakai selection sort agar elemen terkecil berada paling depan. Urutan pertama, semakin ke belakang semakin besar. Soal yang kedua, urutkan data tersebut memakai selection sort agar elemen terbesar berada paling depan. Nah, lawannya.
Tadi dia lebih kecil, yang kedua dia besar. Oke, dia menggunakan selection sort. Kemudian ada insert sort. Insert sort juga gitu. Ada 3 dan 4. Ini selection sort, ini insert sort. Kemudian soal untuk quick sort, ya, ini merge sort, ya, ini merge sort dan ini quick sort. Oke, hanya perbedaannya. Tadi dia kan di sini diminta terkecil di depan, ini yang terbesar dia di depan, ini paling terkecil berada paling depan, dan ini terbesar paling depan. Itulah tugas Anda setelah Anda mengikuti video ini pada pertemuan mengenai lanjutan dari quick sorting atau pengurutan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.